Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang analisis galat ya. Untuk sebelumnya kan dalam video sebelumnya kita bahas Dorot Taylor. Nah, untuk kali ini analisis galat. Analisis galat, jadi galat berasosiasi dengan beberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Ini semakin kecil galatnya, maka solusi dari numerik tersebut itu semakin bagus ya. Jadi kita harus memahami dua hal. Yang pertama, bagaimana menghitung galat, dan yang kedua itu bagaimana galat itu timbul. Ada dua macam yang harus kita pahami. Kemudian misalkan di sini atopi ini nilai hampiran terhadap nilai sejati A-nya berarti nilai sejati, atopi nilai hampiran dari A ya. Maka galat itu adalah A dikurangi atopi. Simbolnya adalah epsilon. Contohnya seperti apa? Misalkan di sini atopinya adalah 10,5, kemudian A-nya 10,45. Berarti epsilonnya atau galatnya bisa kita hitung 10,45 dikurangi 10,5. Hasilnya adalah negatif 0,05. Kemudian untuk galat mutlaknya itu berarti harga mutlak dari epsilon atau harga mutlak dari A dikurangi atopi. Berarti harga mutlak dari negatif 0,05. Berarti hasilnya adalah 0,05. Selanjutnya adalah galat relatif. Berarti ini epsilon R sama dengan epsilon dibagi A. Galat dibagi dengan nilai sejatinya dikalikan 100%. Itu adalah galat relatif. Berarti ini adalah negatif 0,05. Maaf, ini harus dimutlakan ya. Berarti 0,05 dibagi A 10,5 baru dikalikan 100%, seperti itu ya. Kemudian untuk galat relatif hampiran berarti ini adalah 0,05 dibagi epsilonnya, atopinya adalah 10,5 kalikan 100%, seperti itu. Contoh lain, ini misalkan kita ketahui A itu 10 dibagi 3, atopi 3,333. Nah, untuk galatnya penghitungannya adalah A dikurangi atopi itu sama dengan 10 dibagi 3 dikurangi 3,333. Hasilnya adalah 1/3000 atau sama dengan 0,0003333 dan seterusnya. Ini contohnya dari penghitungan galat. Kemudian untuk galat mutlaknya itu adalah A dikurangi atopi, kemudian dimutlakan itu sama dengan 0,000333. Ini untuk galat mutlak. Kemudian untuk galat relatif dan hampiran berarti kita bisa hitung galat relatif ya. Berarti ini kan epsilon dibagi sama A ya, kali 100% ya tadi. Sama dengan epsilonnya berapa? Epsilonnya ini adalah 1 dibagi 3000 ya. Epsilonnya tadi adalah 1/3000 ya. 1/3000 A-nya tadi adalah 10/3. 10/3 itu sama dengan 1/3000 kali 3/10 perkalian silang, kemudian bisa kita ini 3000 bisa kita sederhanakan sama dengan 1/10.000 tuh.
sama dengan 0,00001. Ini galat relatif, oh ya, belum kalikan 100%. Nah, di sini tuh ya, kalau numerik itu dia harus teliti, kalau salah seperti ini nanti hasilnya juga akan salah. Kalikan 100%. Ini kalikan 100% juga. Hasilnya adalah 0,01%. Ini galat relatif. Kemudian galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran. Rumusnya seperti apa? Dia galat dibagi dengan nilai hampiran atau P. Seperti ini. Untuk nilai hampirannya tadi kan 3,33333 sekian tuh. Itu kan sama dengan 99999 dibagi 3000 ya. Berarti kita bisa hitung seperti ini. 1/3000. Kan galatnya tadi 1/3000 tuh. Dibagi 999. 9-nya 4 kali per 3000 juga sama dengan 1/3000 kali 3000. Ini tadi juga kurang sekali 100%. Kali 100%. 3000 per 9999 kali 100% sama dengan ini, kita sederhanakan berarti tinggal 100 ya per 9999%. Atau kalau tidak pakai persen, kalian juga bisa tulis gini nih, atau 1/9999 ya, tapi tidak pakai persen, seperti itu. Ini untuk galat relatif hampiran. Kita lanjut ke materi lagi. Pendekatan lain untuk perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan iterasi atau simbolnya di sini saya tulis epsilon RA, dihitung dengan cara epsilon RA sama dengan AR plus 1 dikurangi AR dibagi AR plus 1. AR plus 1 itu nilai hampiran pada lelaran. Lelaran itu iterasi yang sekarang. Kemudian AR-nya nilai hampiran pada iterasi sebelumnya. Kemudian proses iterasi atau lelaran berhenti ketika harga mutlak dari epsilon kurang dari epsilon S, di mana epsilon S ini toleransi galat yang dispesifikasikan. Jadi pada suatu kasus contoh soal terutamanya nanti akan diketahui epsilon S-nya berapa, seperti itu. Semakin kecil epsilon S, maka semakin teliti solusinya. Namun semakin banyak juga prosesnya ya, karena dia teliti tadi itu tadi. Di sini ada contoh XR plus 1 sama dengan negatif XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6, dimana R-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dimana X0-nya adalah 0,5 dengan epsilon S-nya adalah 0,00001. Hitunglah epsilon RA. Caranya bagaimana? Kalian hitung dulu. Kan tadi R-nya berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalian hitung dulu, kan kalian punya X0, berarti kalian bisa menghitung X1-nya. Dapatnya dari mana? Tadi kan ini ya, saya tulis di sini.
XR sama dengan, untuk rumusnya, XR plus 1 sama dengan negatif ini. Nah, saya di sini aja. R-nya kan 0, 1, 2, 3. Nah, berarti kita bisa hitung X0 kan sudah, X1 sama dengan negatif X0 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Seperti itu ya. Tinggal dimasukkan tuh negatif 0,5 pangkat 3 tambah 3 dibagi 6. Ketemunya adalah 0,479166. 0,47916667. Kemudian sama dengan X2, berarti X2 di sini tinggal dimasukkan ya, pakai X1 kan ya. Berarti negatif X1 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6 sama dengan ini adalah negatif 0,47916667 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Nah, hasilnya adalah, kita hitung pakai kalkulator, ketemunya 0,4816638. Itu ya. Seterusnya ya, ini sama penghitungannya, ini juga sama terus. Nah, kalian berhenti menghitung itu sampai X berapa ketika epsilon RA-nya di harga mutlakan ya, itu kurang dari epsilon S. Nah, kalian bisa perhatikan di sini epsilon RA-nya itu ketemunya adalah 0,3478. Ini kan masih besar ya. Lebih besar dari epsilon S. Oleh karena itu, dia lanjut ke iterasi kedua. Ini sama, ini lebih besar dari epsilon S. Berarti masih lanjut ke iterasi ketiga. Ini masih lebih besar lagi. Kan epsilon 0,00001 ya. Ini besar lagi. Lanjut sampai ke X5. Ketika X5 ini ketemunya adalah 0,0000 sampai 5 ya ini. Ini kan kurang dari 0,00001. Jadi berhenti. Berhenti ya. Seperti ini. Ini berarti epsilon RA-nya itu adalah 0,000081 dan nilai X-nya yang dicari itu adalah 0,4814052. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas sumber utama dari galat numerik. Yang pertama, secara umum terdapat dua sumber utama dari galat numerik. Yang pertama galat pemotongan, yang kedua galat pembulatan. Ada sumber galat lain, misalkan galat eksperimental dari sebuah percobaan, kemudian bisa jadi galat dari pemrograman. Kita akan bahas satu persatu, yaitu galat pemotongan. Galat ini timbul akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya ekspresi matematika yang kompleks diganti dengan formula yang sederhana. Tipe galat pemotongan tergantung pada metode komputasi yang digunakan, sehingga kadang-kadang disebut juga galat metode. Misalkan turunan pertama dari fx1 itu dihampiri dengan formula ini ya, turunan fx1 itu sama dengan fxi plus 1 dikurangi fxi dibagi h, dimana hanya ini lebar absis dari xi plus 1. Contoh,
Hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X0. Nah, untuk deret Taylor cos X tadi kan seperti ini ya. Nah, ini misalkan dia dihitungnya sampai order ke 6 misalkan ya. Berarti kan nilai hampirannya sampai order yang ke 6 ini aja ya. Selanjutnya dia akan dipotong. Pemotongan kita sudah bahas di deret Taylor yang terpotong, yang rumusnya Rnx kemarin ya. Misalkan di sini kalian untuk R6-nya, X-nya itu adalah X-0 pangkat 6 plus 1 dibagi 6 plus 1 faktorial dikalikan turunan ke-7 FC, dimana C-nya ini adalah kurang dari X dan lebih besar dari X0. Maka kita bisa hitung seperti ini. Misalkan contoh kasus seperti ini ya. Deret Taylor order keempat di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghampiri len 0,9 dan berikan taksiran untuk galat maksimum yang dibuat. Ini penyelesaiannya kita cari turunannya dulu, yaitu turunan pertama 1/X, turunan kedua negatif 1/X kuadrat, dan seterusnya. Kita langsung hitung juga ya untuk nilai X-nya. Di sini X-nya, X0-nya adalah 1, maka ini kita ganti 1. Kemudian bisa kita masukkan tuh deret Taylor-nya ketemunya ini. Nanti untuk kan yang kita cari itu 0,9. Nah, 0,9 kita masukkan di X. X-nya kita ganti 0,9, ketemunya ini baris kedua ini ditambah R4X. Nah, ini kita bisa hitung hasilnya adalah negatif 0,1053583. Di sini ditambah R4X. R4X ini adalah galat pemotongan. Kemudian kita bisa hitung R4X-nya, berarti ini ya. X-nya kita ganti 0,9 adalah kurang dari maksimal 0,9, C sama dengan kurang dari 1 ya. Ini nanti kalian ganti C-nya ini 0,9 dan 1. Nah, nanti dibandingkan hasilnya antara yang C-nya 0,9 dibandingkan dengan C-nya yang 1. Hasilnya berapa? Kalau dia itu maksimalnya yang C sama 1, berarti kalian pilih yang itu. Pokoknya dipilih yang paling besar yang mana. Kebetulan ini dalam menghitung ini 24 dibagi 0,9 pangkat 5 dikalikan 0 negatif 0,1 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dibandingkan dengan 24 dibagi 1 kalikan 0 negatif 0,1 pangkat 5 dibagi 5 faktorial itu yang paling besar nilainya adalah ini 0,000034. Maka kita pilih yang paling besar. Jadi ln 0,9 ini hasilnya adalah negatif 0,1053583 dari yang sini ya. Dengan galat pemotongannya kurang dari 0,000034 dari R5-nya tadi. Sini ya. Ini. Mungkin ada pertanyaan, nanti bisa kita bahas di forum diskusi ya. Contoh lain ini, hampiri nilai dari integral E pangkat X kuadrat dx secara numerik, yaitu fx sama dengan EX kuadrat dengan deret Maclaurin order 8. Kalian ingat ya, kalau deret Maclaurin berarti X0-nya itu adalah 0. Berarti kita bisa hitung E pangkat X kuadratnya dengan deret Taylor tapi X0-nya 0, hasilnya adalah ini. Caranya sama seperti kalian kemarin pengerjaannya ya, tidak saya ulang lagi.
Hasilnya untuk integralnya kan seperti ini nih. Hasil integralnya ini dari batasnya X sama dengan 1, X sama dengan 0. Nah, kalian bisa hitung nanti hasilnya ketemunya ini. X sama dengan 1, X sama dengan 0 itu maksudnya bagaimana? Ini awalnya kalian masukkan dulu di sini. Berarti 1 ditambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah 1 pangkat 5 per 10, seterusnya tambah ini ya, sampai 1 pangkat 9 per 216. Ini dikurangi 0 ditambah 0 pangkat 3 per 3 tambah seterusnya. Ini kan hasilnya 0, berarti nanti kalian tinggal menghitung ini aja tuh. Ketemunya nanti adalah ini. Itu. Ini tadi untuk contoh galat pemotongan. Lanjutnya galat pembulatan. Galat pembulatan di sini perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real ya. Masalah yang timbul bila komputasi numerik dikerjakan dengan komputer, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat dalam komputer. Nah, keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real ini menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Contohnya, 1 dibagi 6 itu kan 0,166666 dan seterusnya. Kalau 6 digit komputer hanya menulis 0,166667 ya. Itu namanya adalah galat pembulatan karena dia dibulatkan. Kemudian galat tadi nilai dari nilai aslinya ya 0,166667. Untuk galat pembulatannya berarti 1 dibagi 6 dikurangi 0,166667. Hasilnya adalah negatif 0,000033. Ini adalah galat pembulatan dari hasil komputer tadi ya. Kebanyakan komputer digital ini mempunyai dua cara penyajian bilangan real. Yang pertama, bilangan titik tetap atau fixed point. Ini contohnya adalah 62.358 dan seterusnya. Yang kedua, bilangan titik kambang atau floating point. Di sini misalkan 0,6238 kali 10 pangkat 3 atau 0,6238 plus 0,3, itu artinya adalah 10 pangkat 3 tadi ya. Atau contoh bawahnya ini biasanya kan kalian bisa jumpai, bisa penyajiannya seperti ini atau dengan langsung seperti ini ya. Itu. Digit-digit berarti dalam format bilangan titik kambang ini namanya adalah angka bena. Angka bena, angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya di sini 43123 ini berarti ada 5 angka bena. 1 2 3 4 5, berarti ada 5 angka bena. Kemudian untuk yang 0,1764 ada 4 angka bena, yaitu 1, 2, 3, 4. 0, tidak masuk angka bena. Kemudian ini ada 2 angka bena, 1 dan 2. Kemudian 2783000 ini adalah 6 angka bena karena dia 0-nya di belakang ini ya. Ada 6 angka bena. Kalau di sini 0,0090 ini ada 2 angka bena, 1 di sini, 2 sini. Yang di depan ini tidak masuk angka bena. Itu angka bena ya. Kemudian galat total. Galat total, galat akhir atau galat total pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan.
Jadi misalkan contoh cos 0,2, ini kan sama dengan 1 dikurangi 0,2 kuadrat dibagi 2 ditambah 0,2 dibagi 24, seperti ini ya. Ini kan dia dipotong sampai order kesekian. Ini namanya nanti hasilnya itu adalah galat pemotongan. Ditambah galat pembulatan. Kalau di pembulatan itu adalah 0,980066, kan hasilnya 666 terus. Nah, itu dibulatkan jadi 667 ini namanya dia masuk ke galat pembulatan. Untuk analisis galat mungkin materi yang bisa saya sampaikan itu. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Sekian materi dari saya. Kita lanjut di forum diskusi latihan soal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.